Ini dia 5 pejuang dan legenda cerita rakyat yang berhasil kami rangkum di Tangerang Raya. Setiap daerah di Indonesia memiliki cerita dan legenda, bahkan tokoh perjuangannya, dan diwariskan turun-menurun. Dan di Tangerang banyak sekali kisah lama tentang asal-usul tempat, tokoh sakti, hingga legenda yang masih dipercaya oleh sebagian masyarakat hingga kini. Salah satunya adalah Raden Arya Wangsakara, salah satu penyebar agama Islam dan pendiri Tangerang. Kisah Raden Arya Wangsakara, salah satu pahlawan nasional, adalah cerita penting di balik berdirinya Tangerang. Ia adalah bangsawan dari Sumedang, datang ke daerah ini pada abad ke-17-an untuk menyebarkan agama Islam dan membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dikisahkan Raden Arya Wangsakara menetap di Tangerang dan membuka perkampungan baru dengan sistem sosial yang adil. Ia mengajarkan pertanian, perdagangan, dan keislaman kepada penduduk sekitar. Karena kebijaksanaannya, wilayah itu berkembang dengan pesat dan cikal bakal menjadi Tangerang modern. Masyarakat percaya bahwa Arya Wangsakara memiliki karomah yang membuatnya dihormati sebagai wali penyebar Islam Banten bagian barat. Makamnya yang berada di Lengkong Kiai selalu ramai dijarahi. Nilai moral dari kisah ini sangat kuat tentang kepemimpinan yang adil, kesederhanaan, dan dedikasi untuk umat. Dan yang kedua adalah kisah si Ayub dari Teluk Naga. Jika menyebut nama si Pitung, hampir semua orang mengenalnya sebagai sosok jagoan dari Betawi. Namun tak banyak yang tahu bahwa ada juga tokoh serupa yang melegenda, yakni si Ayub dari Teluk Naga. Cerita tentang keberaniannya dan perjuangannya sempat populer pada era 1980-an berkat sebuah film yang mengangkat kisahnya. Tahukah Anda, terdapat 2 versi tentang nama si Ayub dari Teluk Naga ini. Versi pertama menyebut bahwa nama aslinya adalah Syekh Alyubi, sementara versi kedua dari keterangan keturunannya menyebut namanya adalah Kitoh Bagus Artaja, dengan Ayub hanyalah sebuah julukan serupa dengan si Pitung. Sayangnya tidak ada sumber sejarah yang bisa memastikan nama asli si Ayub. Sejumlah pihak mengklaim bahwa makamnya berada di desa Kampung Besar, Kecamatan Teluk Naga, yang memperkuat anggapan bahwa ia memang berasal dari sana. Dan yang ketiga adalah Nyimas Melati. Julukan masyhurnya ialah Singa Betina dari Tangerang. Nyimas Melati adalah seorang pejuang yang terkenal pada masa itu dan dikenal dengan keberanian dan ketangguhannya melawan penjajah Belanda. Nama beliau kini diabadikan menjadi salah satu nama jalan di Tangerang. Ia dikenal mempunyai ilmu kanuragan tinggi dan berjuang bersama ayahnya, yaitu Raden Kabal, untuk melawan tuan tanah dan Belanda melalui sabotase, penghadangan, dan perlawanan gerilya. Perjuangannya yang gigih meninggalkan kerugian besar bagi Belanda, dan jasanya kini diabadikan melalui nama gedung dan jalan kota Tangerang. Yang keempat ialah Tubagus Atip bin Sultan Ageng Tirtayasa yang dimakamkan di Keramat Tajuk, Kecamatan Serpong. Di Keramat Tajuk terdapat sebuah makam Tubagus Atip bin Sultan Ageng Tirtayasa yang ditugaskan oleh ayahnya untuk menghadapi VOC di wilayah Benteng Selatan Tangerang. Ia menikahi Siti Almiah, penduduk asli Cilenggang, dan ketika kembali ke Banten, ia memilih tidak memihak saat terjadi konflik antara Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji. Atas perintah ayahnya, Tubagus Atip kembali ke Cilenggang, menikahi Siti Almiah, dan menetap di sana. Dan yang terakhir, yang kelima, ialah Mpok Ris dari Poris Pelawat Cipondo. Nama Poris Pelawat yang sekarang menjadi salah satu kelurahan di Kecamatan Cipondo memiliki akar sejarah yang unik. Hal ini terungkap dalam buku Melacak Asal Muasal Kampung di Kota Tangerang karya Burhanuddin. Poris Pelawat adalah salah satu kampung tertua di Tangerang. Dalam bukunya, Burhanuddin menyebut asal-usul nama ini berasal dari perpaduan nama seorang pendekar wanita, pemberani, dan senjata yang ia gunakan dalam perlawanan terhadap penjajah Belanda. Dan masyarakat yang tak terima dengan penjajahan itu memiliki pahlawan bernama Mpok Ris. Mpok Ris adalah seorang pendekar sakti yang dikisahkan menguasai berbagai jurus silat, bahkan pernah berguru pada jawara-jawara Betawi hingga jagoan kungfu. Meski begitu, ia dikenal memiliki paras yang jelita. Dalam melakukan aksinya, Mpok Ris selalu menggunakan batang pohon pelawat, sejenis pohon tebu. Dengan sekali tebas, ia bisa mengalahkan barisan prajurit kompeni. Nah, itu dia 5 kisah pahlawan dari Tangerang Raya yang bisa kita himpun atau rangkum. Mungkin ada cerita-cerita pahlawan di daerah kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.